Nah, ini sudah saya rekam, jadi kita akan mulai saja karena untuk hari ini di pertemuan kelima ini agak padat untuk materinya sendiri, karena nantinya kita sampai di SP kolomnya, nanti akan kita coba kontrol juga terkait dengan kolomnya. Nah, itu adalah materi terakhirnya. Nah, di sini tentunya ada outline-nya. Nah, untuk outline-nya untuk hari ini, tentunya ini merupakan lanjutan juga dari apa yang sudah dilakukan di pertemuan keempat, itu pembahasannya mengenai sampai penginputannya ya, penginputan beban gempanya ya seperti itu, baik yang statik ekivalennya, kemudian untuk dinamiknya juga. Nah, untuk dinamiknya artinya ada dua, ada yang terkait dengan respon spektrum, dan ada juga yang terkait dengan time storage. Nah, kira-kira itu terkait dengan penginputan beban gempanya. Nah, setelah itu nanti akan kita coba mengontrol terkait dengan strukturnya. Kemudian nanti ada beberapa kontrol, nanti mungkin ada sampai 5 atau 6 kontrol. Kemudian setelah kita kontrol, itu baru masuk ke desain konkretnya. Seperti itu. Nah, ini untuk kontrolnya ini harus benar-benar sudah fix di sini. Ini setelah terkontrol semua baru bisa masuk ke desain konkretnya. Nah, tentunya nanti di sini kita bisa menentukan jumlah tulangan yang digunakan, kemudian kita juga bisa kontrol terkait dengan untuk kolomnya. Nah, untuk kolomnya nanti kita akan kontrol terhadap SP kolom. Nah, nanti akan kita coba menggunakan SP kolom. Nah, kemudian di sini ini terkait dengan kontrolnya. Yang pertama, periode daripada strukturnya nanti akan kita kontrol. Nah, kemudian di sini ada partisipasi masanya. Nah, mungkin untuk partisipasi masanya tentunya ini harus di atas 90%. Kemudian poin yang ketiga ini mengenai gaya geser nominalnya untuk dasarnya. Nanti ini kita bandingkan antara gaya gempa statiknya dan gaya gempa dinamiknya. Nah, di SNI kegempaan juga itu sudah diisyaratkan mengenai hal ini. Jadi nantinya untuk gaya geser nominal atau besarnya, jadi untuk gaya gempa dinamiknya harus lebih besar daripada gaya gempa statiknya. Jadi itu akan kita kontrol. Kalau misalnya untuk gaya gempa dinamiknya masih lebih kecil daripada gaya gempa statiknya, nanti akan kita lakukan koreksi. Jadi nanti ada caranya untuk memperbaiki atau untuk mengoreksi terkait dengan gaya geser nominalnya atau gesernya. Seperti itu. Nah, di sini ada mengenai ketidakberaturan. Di sini dibagi atas dua, ketidakberaturan vertikal dan ketidakberaturan horizontal. Nah, saya rasa ini juga sudah saya perlihatkan mengenai ketidakberaturan ini. Nah, nantinya akan kita coba lihat terkait dengan ketidakberaturan, baik ketidakberaturan vertikal dan ketidakberaturan horizontalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, ini terkait desain konkretnya. Yang pertama, efektivitas penampang. Biasanya untuk baloknya ini direduksi menggunakan 35% dan untuk kolomnya menggunakan 70% saja dengan dari nilai hitungnya yang sesungguhnya. Jadi nanti dinding strukturalnya hanya 0,35. Kemudian untuk konkret preference-nya tentunya ini kita mengacu pada SNI yang terbaru terkait dengan betonnya. Kemudian yang terakhir di sini ada mengenai diagram interaksinya. Kira seperti itu. Adapun untuk kinerja daripada strukturnya, ini terkait dengan simpang antar tingkat atau story drift-nya. Nanti akan kita lihat, kita kontrol mengenai ini juga. Nah, mungkin dari sini saya akan langsung masuk ke etapnya saja. Ini etapnya saya buka. Jadi kira-kira kemarin kita sampai di sini terkait dengan penginputannya. Nah, untuk penginputannya tentunya sampai di penginputan beban gempa time story-nya yang terakhir di sini. Jadi untuk beban gempa statiknya ini kita menggunakan yang penginputan secara otomatis. Kemudian di sini ada respon spektrum dan di sini ada time story. Jadi untuk beban gempanya ini sudah terinput semua. Jadi ini terakhir kita masuk di pertemuan keempat. Seperti itu. Nah, nantinya di sini masih ada penginputan beban kombinasi. Nanti untuk kombinasi disesuaikan saja. Di sini ada kombinasi define, kemudian load kombinasi. Nah, ini yang belum kita input adalah untuk TH-nya atau time story-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Dari sini, mungkin saya matikan saja ini terkait dengan kameranya.
Nah, kemudian yang pertama ini kita masuk di 3.1. Nah, ini yang akan kita coba input adalah beban gempa yang time story-nya. Jadi di sini untuk static equivalent-nya ini sudah masuk, kemudian response spectrum juga sudah masuk. Nanti ini masih ditambah lagi terkait dengan time story-nya. Nantinya akan kita juga menginput terkait dengan envelope, nanti akan saya perlihatkan. Nah, ini saya menggunakan add copy of combo supaya lebih cepat. Dan kemudian untuk kombinasi name-nya, nah ini kita ubah menjadi TH atau time story seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini, ini kita akan ubah menjadi time story untuk arah X dan untuk arah Y-nya. Seperti ini kita ubah saja. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal diklik OK. Nah, ini sudah terdefinisi terkait dengan kombinasi 3.1 time story-nya atau TH-nya. Kemudian saya arahkan lagi ke 3.2. Nah, ini copy of combo lagi. Nah, ini saya ubah namanya menjadi TH. Kemudian di sini untuk load name-nya ini kita sesuaikan time story untuk arah X dan arah Y-nya. Ini diklik OK. Kemudian selanjutnya 3.3 ini kita add copy of combo. Nah, seperti ini untuk arah X dan arah Y-nya terkait dengan time story-nya. Sekarang 3.4 add copy of combo lagi. Ini kita ubah menjadi TH untuk arah X dan TH untuk arah Y-nya. Dan untuk namanya kita ubah menjadi TH. Nah, ini tinggal diklik OK. Nah, seperti ini untuk 3.3. Ini belum terganti terkait namanya. Ini kita langsung modifikasi saja. Ini terlewati tadi. TH seperti ini, klik OK. Nah, selanjutnya 3.4 sudah selesai. Selanjutnya 3.5 add copy of combo. Nah, ini kita ubah menjadi TH untuk arah X dan arah Y-nya. Ini namanya kita ubah menjadi TH. Kemudian klik OK. Selanjutnya 3.6 add copy of combo lagi. Ini untuk TH. Selanjutnya di sini ada TH untuk arah X dan arah Y-nya. Kemudian klik OK. Selanjutnya add copy of combo lagi. Nah, ini TH lagi. Di sini kita ganti TH untuk arah X dan arah Y-nya. Klik OK. Kemudian 3.8 add copy of combo. Nah, seperti ini kira-kira. TH untuk arah X dan arah Y-nya. Ini untuk namanya kita ganti menjadi TH seperti ini atau time story. Ini kita klik OK. Nah, ini sudah selesai terkait dengan penginputan beban gempa atau load kombinasinya. Nah, sekarang karena ini banyak sekali, biasanya kita melakukan load type-nya nanti kita ubah menjadi envelope seperti itu. Jadi ini kita masuk di add new combo dulu. Nah, kemudian di sini ada kombinasi type-nya nanti akan kita ubah menjadi envelope. Jadi nantinya kita dengan mudah untuk mendapatkan kombinasi yang terbesar dari beberapa kombinasi yang ada di sini. Nah, yang pertama ini saya tulis dulu envelope. Nah, envelope. Nah, kemudian di sini untuk envelope AU-nya. Nanti untuk kombinasi semuanya ini akan kita kasih masuk. Nah, kemudian di sini kombinasi type-nya ini kita ubah menjadi envelope seperti ini. Nah, kemudian untuk load name-nya tentunya ini kita sesuaikan. Jadi dari kombinasi 1, ini untuk skala faktornya menggunakan 1, kombinasi 2, ini kita masukkan semua kombinasi. Jadi nantinya softwarenya yang mencari yang terbesarnya ya seperti itu. Kombinasi 3.2 dilanjutkan kombinasi 3.3, 3.4, kemudian dilanjutkan lagi 3.5 seperti ini. Ini 3.6, ini
Ini terkait dengan 3.7, tambah lagi 3.8. Nah, sekarang untuk RS-nya atau respons spectrumnya 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, selanjutnya 3.5. Nah, ini 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.8 ya, sampai untuk RS-nya. Nah, sekarang untuk time story-nya 3.1, 3.2, 3.3, dilanjutkan 3.4, di-add lagi 3.5, 3.6, 3.7, dilanjutkan lagi ini untuk 3.8. Nah, kira-kira ini adalah kombinasi. Jadi kombinasinya ini kita input semua. Jadi nantinya apabila kita membutuhkan mencari kombinasi yang terbesar, nanti tinggal envelope out-nya yang akan kita lihat. Nah, dari sini ini tinggal kita klik OK. Nah, sekarang ini kita modifikasi lagi. Kita menggunakan add copy of combo lagi. Jadi tinggal diarahkan ke envelope out-nya. Ini add copy of combo. Nah, selanjutnya di sini untuk namanya ini hanya menggunakan beban gempa. Jadi beban gempa di sini. Jadi kombinasi gempa saja yang diinput seperti itu. Jadi untuk kombinasi 1, ini untuk kombinasi 1 dan kombinasi 2 seperti yang kita ketahui bahwa kombinasi ini hanya beban tetap saja. Nah, beban ini bekerja terus-menerus di strukturnya. Jadi ini kita hapus. Seperti ini kita hapus juga. Jadi ini yang diinput adalah hanya kombinasi beban gempa saja. Nah, ini kita klik OK. Nah, kemudian kita pilih lagi envelope out. Ini add copy of combo lagi. Nah, di sini untuk beban tetapnya. Jadi untuk beban tetap ini untuk kombinasi 1 dan kombinasi 2. Nah, beban tetap seperti ini. Kemudian yang ini kita hapus saja untuk kombinasi terkait dengan beban gempanya. Nah, seperti ini. Jadi hanya 2 kombinasi terkait beban tetapnya. Ini kita klik OK. Nah, ini sudah terdefinisi. Nah, kemudian untuk kombinasinya ini sudah selesai. Tinggal kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan kontrol. Nah, untuk melakukan kontrol artinya kita akan coba running dulu. Nah, ini kita coba running. Kita coba melihat terkait dengan hasilnya. Terutama di partisipasi masanya nantinya akan kita coba kontrol terkait dengan nilai periodenya. Jadi kalau di dalam Excel-nya, di sini juga sudah ada. Nah, ini sudah. Nah, nanti akan kita coba kontrol yang ini terkait dengan analisis ragam respons spektrumnya ya. Jadi kalau misalnya yang diisyaratkan oleh seninya ini terkait dengan metode hitung, kalau menggunakan CVC biasanya itu perbedaannya hanya di bawah 15% yang ada di sini. Jadi perbedaan periodenya dari mood 1 ke mood 2 seperti ini. Nanti kalau misalnya ini tidak ada yang melampaui 15%, berarti itu nanti untuk metode hitungnya kita menggunakan CVC. Tapi kalau seperti ini sebagai contoh nanti kita lihat, kita ambil periode yang kita hitung sendiri. Nah, nanti kalau misalnya di atas 15%, ada yang di atas 15%, contohnya di sini ada, ini ada juga satu, ini. Nah, kalau di atas 15% seperti ini, nantinya kita menggunakan metode hitung terkait dengan SR, SS seperti itu. Jadi ini kita coba lihat kembali untuk kitabnya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sebentar, ini masih terprogres. Nah, selanjutnya dari sini ini kita bisa melihat untuk hasilnya sendiri. Nah, di
Di sini ada display-nya, kemudian shootable-nya. Perlu diingat juga untuk kontrol juga. Nah, untuk kontrolnya tentunya untuk arah strukturnya atau translasinya ya. Nah, untuk translasinya tentunya itu untuk mode 1 dan mode 2 itu harus terjadi translasi arah X dan arah Y-nya dan tidak boleh terjadi yang namanya rotasi yang berlebihan. Boleh terjadi rotasi tetapi untuk batasannya ada, nanti akan kita kontrol terkait dengan ketidakberaturan struktur. Nah, biasanya kalau melihat perhitungan ini biasanya kita kontrol yang awalnya ini sebenarnya melihat translasinya untuk strukturnya. Nah, untuk masuk ke situ ini kita masuk ke display-nya. Nah, kemudian di sini ada deformate-nya. Nah, kemudian kita pilih mode-nya untuk mode 1 dan mode 2-nya nantinya. Nah, ini kita coba mode 1-nya. Nah, ini kita coba buka. Nah, ini bisa dilihat secara visualisasi, ini bisa juga di secara animasi sebenarnya untuk melihat arah translasi daripada strukturnya. Nah, kalau seperti ini berarti arah translasinya arahnya ke Y dan ini bisa saja ini terjadi yang namanya rotasi tapi yang rotasinya sangat kecil sekali. Nah, kalau bisa dilihat secara visualisasi ini. Nah, bisa juga di setara animasi yang ada di sini. Mungkin tidak perlu saya setara animasi karena agak lebih berat seperti itu. Kemudian jika kita kontrol lagi terkait dengan translasi yang kedua atau di mode 2-nya, ini mode 1-nya, kemudian ini kita naikkan ke mode 2, ini kita tunggu dulu. Nah, ini mode 2-nya, jadi ini terjadi translasi juga. Jadi ini translasinya ke arah X seperti itu. Jadi ke arah X. Nah, biasanya kalau terkait dengan arah X atau sumbu lemah yang ada di sini, nah, di sini ada servo. Nah, ini penempatan servonya kalau misalnya ada yang tidak seimbang seperti itu, maka kekakuan atau kelakuan daripada strukturnya di posisi arah X yang ada di sini, nah, pasti akan mengalami yang namanya rotasi. Jadi ini harus hati-hati juga terkait dengan penempatan servonya seperti itu. Nah, ini terjadi translasi juga, ini bisa dilihat, ini adalah grid-nya. Nah, ini untuk grid-nya, sedangkan pada saat mengalami translasi ke arah X, nah ini akan berpindah seperti ini. Seperti itu, jadi di mode 1 dan di mode 2 harus dilihat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba kontrol terkait dengan analisis seragam respons spektrumnya. Ini kita masuk ke display-nya. Nah, di sini ada shootable. Selanjutnya ini kita melihat analisis. Nah, selanjutnya di sini ada result-nya. Nah, ini kita masuk di result. Kemudian modal result-nya. Nah, ini kita melihat di modal partisipasi massa rasionya. Nah, di sini tinggal diklik OK. Nah, ini saya naikkan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada mood-nya. Nah, mood-nya di sini ini masih mood default, ini jumlahnya masih default, ini masih menggunakan 12 mood. Nantinya akan kita bisa ubah menjadi sampai ratusan atau ribuan mood yang kita gunakan. Nah, tergantung nanti dari partisipasi massanya apakah sudah mencapai di atas 90% atau masih di bawah 90%. Nah, di sini yang pertama kita kontrol dulu. Nah, ini terkait dengan periodenya. Periodenya ini atau waktu getar alami yang berdekatan ya seperti itu. Jadi nanti untuk selisihnya ini kita harus kontrol apakah di atas 15% atau di bawah 15%. Ini terkait dengan metode hitung yang akan kita gunakan. Nah, ini kita blok semua seperti ini. Nah, kemudian kita akan ekspor ke Excel saja. Jadi ini kita ekspor ke Excel. Excel-nya ini sudah muncul. Nah, kira-kira seperti ini. Ini terkait dengan Excel-nya. Nah, ini adalah hasilnya yang sudah kita ekspor. Nah, sebenarnya nilai ini yang akan kita copy saja supaya lebih enak. Ini kita copy ke dalam perhitungan untuk Excel-nya. Di sini. Nah, di sini ini saya paste di sini. Kemudian mungkin ini kita pindahkan saja ke sini. Nah, kemudian ini bisa dilihat untuk
selisihnya. Nah, untuk selisihnya sendiri ini ada yang lebih dari 15%, di sini ada, kemudian di sini ada juga. Nah, ini saya rasa sangat banyak sekali yang di atas 15%. Jadi untuk metode hitung yang akan kita gunakan nanti akan kita ubah menjadi SRS atau square root of the sum of square-nya ya, seperti itu. Jadi metode hitungnya. Jadi tinggal kita masuk di load cases-nya lagi. Jadi kita ubah. Ini saya kembali ke dalam kitabnya. Nah, kemudian ini saya close. Jadi ini kita unlock lagi, nanti akan kita running kembali untuk meninjau terkait dengan kontrol yang lain. Jadi ini kita unlock, klik OK. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke define. Di sini ada load cases. Nah, ini kita masuk, kemudian kita masuk di response spectrum-nya. Nah, selanjutnya dari response spectrum ini kita modifikasi. Nah, ini metode hitungnya yang akan kita gunakan menjadi SRS seperti itu. Kalau CQC ini yang biasanya selisihnya terkait di bawah 15% ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini klik OK. Nah, sama untuk array-nya juga kita modifikasi. Nah, kemudian kita menggunakan SS seperti ini. Nah, dari sini kita klik OK lagi. Nah, ini sudah selesai. Kemudian klik OK lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba running kembali. Jadi itu terkait dengan kontrol yang pertama. Nah, selanjutnya kontrol yang kedua mengenai partisipasi masanya. Nah, untuk partisipasi masanya itu harusnya di atas 90% ya. Jadi terkait dengan partisipasi massa itu merupakan rasio partisipasi massa bangunan terhadap getaran yang dialami bangunannya. Seperti itu. Berdasarkan SNI untuk analisisnya itu harus menyatakan jumlah massa ragam itu terkombinasi lebih dari 90% dari massa aktualnya ya, seperti itu. Nah, dari sini kita kembali ke display-nya. Nah, di sini kita masuk di sortable-nya. Kemudian ini masih sama, kita menggunakan modal partisipasi massa rasionya. Nah, dari sini kita klik OK. Nah, kalau tadi ini kita gunakan periode, sekarang kita lihat untuk hasil yang lain. Nah, di sini ada untuk arah X-nya, jadi ini merupakan translasi untuk arah X dan arah Y-nya ya, seperti itu. Nah, di sini tentunya ini kita harus lihat ini terkait dengan partisipasi massanya. Nah, ini saya susun dulu. Nah, kira-kira seperti ini supaya lebih enak. Nah, di sini untuk mood-nya sendiri ini masih di mood default yang kita gunakan. Jadi mood-nya ini masih sampai 12 mood. Ini bisa ditambah atau dikurangi seperti itu. Nah, di sini kita lihat untuk partisipasi massanya ini untuk arah X dan ini adalah untuk arah Y. Nah, kalau di SNI itu disyaratkan untuk partisipasi massanya itu harus di atas 90%. Nah, ini bisa dilihat sendiri di sini. Nah, untuk arah X, jadi untuk arah X-nya sendiri, untuk partisipasi massanya, ini sudah di atas 90%. Jadi di sini ada 0,925, berarti ini sudah di atas 90%, itu posisinya di mood 11. Jadi ini sudah terkontrol. Nah, kemudian dilanjutkan lagi untuk arah Y-nya. Nah, untuk arah Y-nya sendiri, ini di mood 4. Di mood 4, ini sudah terkontrol juga atau sudah di atas 90% ya. Nah, ini sudah di atas 90%, jadi ini sudah terkontrol juga. Jadi ini tidak perlu kita menambahkan mood lagi. Jadi ini cukup menggunakan 12 mood saja. Nah, untuk partisipasi massanya itu sudah di atas 90%. Nah, ini merupakan untuk kontrol yang kedua. Jadi nanti kalau misalnya ini kita akan tambah, nanti bisa masuk ke define kembali. Nah, di sini ada modal cases di sini. Nah, kemudian ini dimodifikasi. Nah, ini akan bisa terkait dengan jumlah moodnya, ini kita bisa kurangi ataupun tambah ya, seperti itu. Jadi ini masih menggunakan default. Nah, kalau kita menggunakan default ini masih 12 mood, nah, seperti itu.
Nah, kalau misalnya tidak mencapai 90%, artinya ini akan kita bisa tambahkan seperti itu sampai nantinya mendapat di atas 90%. Kalau strukturnya ada yang bermasalah, tentunya biasanya untuk modal partisipasi masanya itu tidak akan sampai ya, seperti itu. Jadi ini kita cancel saja. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk kontrol yang selanjutnya. Nah, ini adalah kontrol pertama terkait dengan periodenya. Nah, kontrol yang kedua terkait dengan partisipasi masanya. Nah, kontrol yang ketiga ini terkait dengan gaya geser dasar nominalnya. Seperti itu. Ini kita close saja. Kemudian ini akan kita coba lihat terkait dengan gaya geser dasar nominalnya. Nah, caranya ini kita masuk ke display-nya, kemudian show table-nya. Nah, ini kita centang dulu. Nah, ini kita masuk ke reaksi. Di sini ada, kemudian kita lihat di base reaction-nya. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, kira-kira sudah muncul ini terkait dengan hasil base reaction-nya. Kemudian ini kita ambil yang gempa statiknya saja dan gempa dinamiknya. Nah, untuk gempa dinamiknya tentunya ada respons spektrum dan time story. Nah, ini kita atur di sini. Load kombinasi. Jadi ini kita pilih untuk gempa statiknya. Ini gempa statik arah X dan arah Y-nya. Ini kita blok seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk respons spektrumnya. Nah, di sini terkait dengan respons spektrum ini kita pilih yang max-nya. Sebenarnya ada juga min, tetapi itu sama saja. Jadi ini ada max juga terkait dengan time story. Jadi kita pilih max-nya saja. Jadi untuk min-nya itu sama saja seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk FV-nya, ini untuk statik equivalent-nya masih 0. Ini nantinya bisa di edit kembali di define-nya. Nanti akan kita coba. Jadi ini belum kita input terkait dengan beban gempa yang berlawanannya. Ini sekitar 30% ya. Kalau ini adalah beban gempa utamanya untuk arah X. Nah, di sini beban gempa yang berlawanannya ini hanya 30% saja, nanti akan kita ambil. Nah, sama di sini adalah untuk arah Y-nya, ini adalah gempa utamanya. Nah, ini dikalikan 100%. Sekarang yang di FX-nya ini masih 0, jadi ini belum ditambahkan. Jadi ini mungkin sekalian kita edit dulu. Jadi caranya kita unlock kembali. Jadi nanti yang kita harapkan nanti hasilnya juga ini ada. Ini kita close dulu, kemudian unlock. Ini klik OK. Nah, kemudian masuk ke define. Nah, selanjutnya kita masuk di load cases-nya. Nah, yang harus disetting di sini ada EQX-nya dan EQY-nya. Nah, EQX-nya yang terlebih dahulu kita masuk ke modify. Nah, kemudian ini kita tambahkan seperti ini. Nah, di sini untuk load name-nya kita ganti untuk EQY. Nah, kemudian untuk skala faktornya kita ambil yang 30% saja atau 0,3 seperti ini. Nah, ini kemudian ini kita klik OK. Nah, ini kita masuk ke EQY lagi. Ini kita modifikasi. Nah, ini kita tambah. Ini kita ubah menjadi EQX. Dan ini yang 30%-nya, 0,3 seperti ini. Klik OK. Nah, ini diklik OK lagi. Kemudian kita akan running kembali. Jadi ini kita coba running kembali. Mudah-mudahan untuk hasilnya itu akan muncul juga tadi yang angka 0 ya, seperti itu. Jadi kita akan coba mengontrol terkait dengan kontrol yang ketiga, itu gaya geser dasar nominalnya atau base-nya. Jadi nantinya untuk beban gempa dinamiknya harus lebih besar daripada beban gempa statiknya. Kalau tidak lebih besar, berarti itu harus kita melakukan perbaikan atau koreksi ya, seperti itu. Nah, dari sini ini kita masuk ke display kembali, table-nya. Nah, ini sama di reaction, kemudian base reaction. Ini kita klik OK kembali, nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk nilainya di sini sudah muncul, dan di sini juga sudah muncul. Nah, selanjutnya ini kita copy saja atau ekspor ke Excel-nya. Nah, ini kita coba ekspor ke Excel-nya. Untuk Excel-nya sudah muncul, mungkin kita hapus saja yang satunya. Ini kita hapus saja yang
kontrol yang pertama, kontrol yang ketiga sekarang. Nah, ini yang kontrol ketiga. Nah, dari sini ini kita akan hapus seperti ini. Kemudian nilai ini akan kita copy saja. Ini akan kita copy ke dalam perhitungan. Nah, ini kemudian kita masuk di base reaction. Nah, kemudian mungkin untuk hasilnya kita paste saja di sini dulu. Nah, ini adalah hasilnya yang kita dapatkan. Tentunya ini adalah arah X-nya dan ini adalah arah Y-nya ya, seperti itu. Nah, dari sini ini saya jelaskan dulu terkait dengan gaya geser dasar nominalnya atau dasarnya ya, terkait dengan kontrolnya. Jadi di sini ada juga di SNI. Jadi SNI ini saya ambil, saya screenshot ini di poin 7.9.1.4 ya. Nah, ini skala nilai desain untuk respon terkombinasi. Di sini ada juga penskalaan gaya. Nah, ini merupakan kontrolnya sebenarnya. Nah, di SNI 2002 ini saya bandingkan. Jadi di SNI 2002 ini untuk kontrolnya, jadi persyaratannya untuk gaya geser dinamiknya itu harus lebih besar daripada gaya geser statiknya setelah dikalikan 80%. Nah, ini terkait dengan SNI 2002. Nah, untuk SNI 2013, nah ini akan naik lagi menjadi 85%. Jadi persyaratannya gaya geser nominal dinamiknya harus lebih besar daripada gaya geser statiknya setelah dikalikan 85%. Nah, ini terkait dengan SNI 2013. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah SNI 2019. Jadi gaya geser dinamiknya harus lebih besar daripada gaya geser statiknya itu setelah dikalikan 100%. Jadi nilai realnya ini terkait dengan statiknya, tidak perlu lagi dikalikan atau direduksi ya, seperti itu. Jadi ini 100% yang kita gunakan. Nah, jika dilihat di sini, mungkin nilai ini akan saya pindahkan di sini supaya lebih enak. Jadi ini kita sama dengan saja. Kemudian ini saya gunakan absolut supaya untuk minusnya itu akan terbaca plus seperti itu. Nah, seperti ini. Ini saya kebawahkan seperti ini. Kemudian sama. Nah, ini saya gunakan absolut saja supaya ini terbaca plus dan minusnya. Jadi itu hanya menunjukkan arah saja. Nah, seperti ini. Jadi nilai ini saya pindahkan ke sini. Sama nilai ini saya pindahkan ke sini. Seperti itu. Kemudian kita menggunakan noun saja. Nah, seperti ini. Nah, dari sini tentunya ini kita bisa lihat, kita bisa mengontrol terkait dengan gaya geser dinamiknya harus lebih besar pada gaya geser statiknya setelah dikalikan 100%. Nah, ini kalau yang 0,85 ini adalah SNI 2013. Nah, sekarang ini 100%. Jadi yang pertama yang kita kontrol adalah terkait dengan gaya geser dinamiknya. Nah, ini adalah gaya geser dinamiknya. Ini dinamiknya ini terkait dengan respon spektrum ya. Respon spektrum dan time story itu merupakan dinamik, kemudian statiknya yang ini. Nah, jika dilihat di sini, ini adalah dinamiknya masih lebih kecil daripada yang statiknya. Nah, ini adalah statiknya. Jadi ini masih lebih kecil yang dinamiknya daripada statiknya. Sedangkan persyaratannya itu dinamiknya harus lebih besar daripada yang ini statiknya. Jadi ini belum terkontrol seperti itu. Jadi nanti akan kita lakukan koreksi. Jadi akan melakukan koreksi atau perbaikan. Nah, selanjutnya kontrol yang kedua. Jadi yang saya kontrol di sini adalah arah gempa utamanya saja. Nah, untuk arah gempa yang berlawanannya nanti mungkin mengikuti saja. Nah, di sini ini terkait dengan arah gempa utama, respon spektrumnya, arah X. Kemudian selanjutnya sama saja kalau saya lihat di sini untuk time story-nya. Nah, untuk time story-nya ini adalah gempa dinamiknya. Nah, ini adalah gempa dinamiknya. Ini masih lebih kecil daripada gempa statiknya. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak terkontrol juga. Jadi nantinya akan kita lakukan koreksi. Nah, bagaimana untuk arah Y-nya? Nah, untuk arah Y-nya ini adalah statiknya. Nah, ini adalah statiknya.
Kemudian ini adalah dinamiknya. Nah, untuk dinamiknya, nah di sini sudah lebih besar daripada yang ini. Jadi ini nantinya sudah terkontrol. Jadi ini sudah lebih besar dinamiknya daripada yang statiknya ya. Kemudian di sini juga jika dilihat, nah ini sudah lebih besar daripada yang ini. Jadi nantinya ini untuk Y-nya ini sudah terkontrol. Nah, seperti itu. Nah, tentunya untuk di sini ini akan kita coba koreksi untuk arah X-nya. Nah, caranya ini ada persamaan untuk solusi untuk mengoreksi terkait dengan respon terkait dengan gaya geser dasar nominal atau Bezier-nya. Nah, ini ada gaya geser statik itu harus dibagi dengan gaya geser dinamiknya. Nah, seperti itu. Di sini ini untuk arah X-nya, nah di sini ada arah Y-nya juga. Jadi tinggal dilihat yang poin A ini faktor skala gempa dinamik respon spektrum, dan B ini adalah faktor skala gempa untuk dinamik time story-nya. Tentunya nilai ini saya ambil dari sini. Seperti ini, nilai dari sini kita ambil, kemudian yang di bawah ini merupakan dinamiknya. Nah, seperti ini dinamiknya. Kemudian di sini ini adalah nilai koreksinya. Jadi nilai koreksinya adalah 1,17. Nah, kemudian untuk arah Y-nya, nah untuk arah Y-nya yang ini, nah ini sudah di atas angka 1, sudah di bawah angka 1, berarti ini sudah terkontrol. Jadi 0,92, jadi ini tidak perlu kita ubah. Nah, ini tidak perlu kita ubah, nanti untuk arah X-nya saja yang kita ubah untuk respon spektrumnya. Nah, kemudian di sini untuk time story-nya, nah, tentunya untuk arah X-nya ini juga harus kita koreksi. Nah, koreksinya sekitar 1,41. Nah, sedangkan untuk arah Y-nya ini sudah terkontrol, jadi ini tidak perlu kita kontrol nanti untuk arah Y-nya. Jadi fokus kita akan mencoba mengoreksi untuk arah X-nya, baik untuk time story dan untuk respon spektrumnya. Nah, dari sini tentunya ini kita akan masuk kembali ke dalam etapnya. Nah, ini kita masuk kembali ke etapnya. Kemudian kita